Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Ardaliani, mahasiswa Arts University, sangat senang sekali karena telah diperbolehkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua selama 20 menit ke depan mengenai bahayanya terlalu overprotective kepada anak. Apa sih itu overprotective? Overprotective merupakan pola asuh orang tua yang terlalu melindungi anaknya dan biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu khawatir terhadap resiko dan bahaya yang akan dialami oleh anaknya tersebut. Semua orang tua pasti menginginkan hal terbaik bagi buah hati mereka. Namun terkadang orang tua hanya mementingkan keinginannya pribadinya sendiri tanpa persetujuan anak, sehingga terkesan memaksa atau memaksa kehendak anak tersebut. Padahal setiap anak pasti memiliki ketentuan atau ketertarikan dan berhak memutuskan hal apa saja yang ingin mereka lakukan, dan jika terus dipaksa, anak akan merasa tertekan karena tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya. Banyak orang tua yang terlalu overprotective kepada anaknya hingga sering dialami oleh sebagian anak di luar sana, dan biasanya membuat anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang pemalu dan kesepian karena sulit bergaul dengan teman-temannya yang seumuran. Bukan hanya itu, dampak negatif yang bisa ditimbulkan yaitu 1. Anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Akibatnya, anak menjadi tidak percaya diri saat melakukan hal-hal yang tidak percaya di luar pengawasan orang tuanya. Tidak hanya itu, berefek saat kecil saja, tetapi pola asuh yang ditetapkan akan diikut atau terbawa hingga dewasa dan membentuk kepribadian anak tersebut. Contohnya, sering diomeli, diumpatan, atau disindir dan dikomentari yang berbau negatif lainnya yang anak terima sehari-hari bisa menyebabkan anak tidak percaya diri. Oleh karena itu, janganlah mengumpat atau melontarkan kata-kata kasar ketika orang tua melihat anaknya sedang merasa down, seperti bilang, "Kamu malas banget sih," atau "Nakal banget ya kamu." Nah, jangan seperti itu, karena anak-anak sangat mudah menyerap setiap pesan yang diterimanya, apalagi dari orang tuanya sendiri. Ketika mereka mendengar hal-hal berbau negatif tentang dirinya, mereka akan merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan ucapan orang tuanya. Yang kedua, sulit mengatasi masalahnya sendiri atau tidak percaya diri. Selain itu, anak menjadi sulit mengambil keputusan karena orang tua terlalu terlibat jika anaknya menghadapi kesulitan. Nah, hal ini akan membuat anak akan selalu mengandalkan orang tuanya dalam menentukan hal apapun atau menyelesaikan masalahnya di dalam hidupnya, hingga wawasan anak tersebut tidak luas tentang dunia luar atau tidak pernah bergaul. Contoh, anak ingin masuk perguruan tinggi dan bingung karena orang tuanya tidak pernah mensupport anaknya untuk ke jurusan yang anaknya minati, tetapi malah menyuruh anaknya tersebut mengambil jurusan yang orang tuanya suruh, atau sisi lain yang ingin anak dapatkan itu minatnya atau bakatnya, tapi satu sisi lain juga dia tidak didukung oleh orang tuanya untuk mengambil jurusan tersebut. Yang ketiga, mudah berbohong. Orang tua terlalu protektif cenderung mengekang anaknya dan mengekang ruang gerak anaknya, padahal anak butuh keluasan untuk mengembangkan dirinya. Jika merasa terlalu dibatasi, anak akan mencari celah dan akhirnya berbohong agar bisa lolos dari kekangan orang tuanya. Selain itu, anak berbohong karena ingin menghindari hukuman akibat melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Contoh kasusnya, karena anak sering dikekang atau tidak diberikan kebebasan sama sekali, anak ini main dengan temannya. Karena ia takut untuk bilang atau pas ditanya orang tuanya sebelum pergi, maka ia menjawab mau main di rumah temannya waktu orang tuanya nanya mau main di rumah siapa. Nah, padahal
ia main di kafe yang cukup jauh dari rumahnya, tetapi karena orang tuanya selalu tidak mengizinkan bermain jauh dan alhasil anak ini akan menjadi berbohong karena takut jika jujur dan tidak jadi pergi berangkat dengan teman-temannya bersama teman-temannya. Nah, yang keempat, mudah cemas atau ansietas. Biasanya jika orang tua terlalu mencegah anaknya melakukan segala sesuatu, maka lama-kelamaan anak akan menjadi takut dan mudah cemas dalam mencoba hal baru. Padahal dalam hidup segala serba tidak terduga kan ya teman-teman, dan butuh kemampuan adaptasi yang baik. Tentunya seseorang yang mudah cemas, apalagi dalam jangka panjang, akan mengalami dampak yang negatif secara psikologis. Nah, contoh di sini, anak ini cemas dan takut atas apa saja hal yang mereka lakukan, apalagi menyangkut dengan masa depannya, membuat anak menjadi stres, takut tidak memenuhi ekspektasi orang tuanya. Nah, yang kelima, menghambat potensi dan minat anak. Biasanya sih orang tua tidak mendukung kemauan anaknya. Misalnya anak menyukai atau mempunyai hobi di musik, tapi orang tua tidak mendukung dan menyuruh anaknya melakukan hobi di bidang yang lain yang orang tuanya suka waktu dulu dan yang orang tuanya obsesi dan tidak tercapai di masa lalu. Terus mereka memaksa obsesi itu kepada anaknya. Contoh, anak ini mempunyai hobi dan minat di seni tari. Nah, tapi orang tua tidak mendukung, malah menyuruh anaknya mengikuti les musik. Padahal anak tersebut bercerita dengan hasil minat mereka, tapi orang tua tidak pernah mendukung dan mensupportnya. Nah, untuk yang keenam, tidak bahagia karena merasa tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Nah, tidak sedikit anak-anak yang memiliki orang tua overprotektif terhadap dirinya dan memendam perasaan sedih itu karena dia tidak pernah merasa kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Hal ini tidak hanya berdampak pada mentalnya yang tidak bahagia, tapi juga hubungan antara orang tua dan anak yang kemudian akan menjadi semakin renggang karena selalu mengatur hidupnya. Contoh, apa saja hal yang anak ini lakukan dilihat di mata orang tuanya selalu salah, kecuali anak ini mengikuti semua kemauan orang tuanya. Mungkin anak juga ingin bahagia dengan apa yang mereka lakukan dan menjadi dirinya sendiri, hingga akhirnya jalan hidup mereka pun menjadi pegangan bagi orang tuanya untuk menyuruh ini itu terhadap anak tersebut, hingga akhirnya anak merasa tidak bahagia karena tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Apa saja yang dilakukan oleh mereka harus sesuai dengan perintah yang orang tuanya mereka suruh. Nah, yang ketujuh, jadi lebih suka sendiri dan menjadi individu. Nah, jika anak dikekang, maka akan berdampak pada pembentukan karakter yang bisa saja menjadi sangat kesendiriannya atau sangat suka sendiri atau introvert, atau malah menjadi individu. Dia juga terlalu nyaman dengan dunia yang dia miliki sendiri dan tentu saja itu bukanlah hal yang baik untuknya. Sebab ada saat-saat di mana membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Contoh, anak akan menjadi pribadi yang pemalu, tidak percaya diri, terus tidak bersosialisasi, bahkan mempunyai rasa trauma yang mendalam. Anak akan senang menyendiri, melamun di kamar dan merasa stres. Dan jika keluar rumah pun, di luar rumah anak akan merasa minder dan gugup saat bertemu orang baru. Nah, yang kedelapan, anak merasa tidak punya kebebasan dan lebih gampang stres. Alasan pertama mengapa sih mengekang anak itu tidak baik. Nah, di sini dirinya bisa merasa tidak punya kebebasan dan hal itu bisa berdampak pada tingkatan stres anak. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap sepele, karena kalau sejak kecil dia mudah stres, kemungkinan dewasa juga tingkat emosinya tidak stabil. Ketika dewasa bisa mengakibatkan dia menjadi sosok yang gampang emosi atau mudah marah. Contoh,
tidak diberikan kebebasan dan harus mengikuti apa saja yang orang tuanya perintahkan. Tidak halnya dengan kemampuan yang mereka miliki, maka anak akan merasa mudah stres. Ada salah satu contoh kasus sendiri yang saya angkat atau saya ceritakan, yaitu anak ini mempunyai orang tua yang sangat overprotective. Bahkan anak ini sangat dimanja, dikekang, serta tidak diberikan kebebasan. Anak ini mengalami gangguan mental seperti mudah stres, tidak percaya diri, mudah cemas, hingga aktivitas yang dilakukan sangat terbatas karena orang tuanya yang sering menentukan pilihan untuk anaknya hingga membuat peraturan yang sangat ketat dan menuntut anaknya secara berlebihan untuk berprestasi. Nah, bukan hanya itu, anak ini takut dan bahkan nurut apa saja yang orang tuanya katakan bakalan ia turuti. Mungkin hal ini terjadi karena orang tuanya bilang kalau anak ini harus menjadi tujuan orang tuanya mau, karena orang tuanya dulu tidak bisa menggapainya. Hal ini menjadikan anak tertekan, selalu cemas karena takut ekspektasi yang mereka capai tidak sesuai dengan yang diperoleh, hingga akhirnya anak ini mudah stres. Lalu anak ini selalu dikekang oleh orang tuanya karena ia anak perempuan yang walaupun main bersama teman-temannya pun orang tuanya selalu membatasinya, hingga akhirnya anak ini atau pernah berbohong bermain kemana-mananya karena takut dimarahi orang tuanya. Karena semua anak juga ingin membahagiakan dirinya sendiri, tapi orang tuanya tidak pernah mengerti dan selalu mengekang, maka anak tersebut tidak bahagia dan mudah stres dan tidak mood makan atau yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi batin anak berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga bisa memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua memang harus melindungi anak, merupakan hal yang baik. Namun, terlalu berlebihan terbukti mengakibatkan banyak dampak yang buruk, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pola asuh terhadap anak. Orang tua juga bisa menetapkan batasan-batasan sekaligus memberikan kebebasan dalam porsi yang seimbang. Simak tips-tips berikut ini dan Anda bisa menerapkannya. Yang pertama, mengajarkan tanggung jawab kepada anak, seperti meminta mereka belanja di warung sambil mengawasi diam-diam. Nah, yang kedua, melatih kemandirian pada anak. Misalnya, dengan merapikan tempat tidur sendiri di pagi hari, orang tua menyuruh anaknya seperti itu. Agar melatih kemampuan anak dan tidak mengandalkan selalu orang tua. Yang ketiga, membantu menenangkan anak saat menghadapi situasi buruk. Di sini orang tua sangat berperan penting karena anak pasti membutuhkan teman curhat dan saran yang baik baginya. Bukan malah memarahi anaknya hingga akhirnya membuat anak tersebut tidak nyaman dekatnya atau tidak betah berada di dalam lingkungan orang-orang rumah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini bangunlah suasana dan komunikasi yang baik dengan anak agar anak dapat berkompromi serta mendapatkan rasa nyaman, sedangkan untuk anak remaja dapat melakukan pendekatan komunikasi yang lebih baik dan bangun rasa saling percaya dan juga hindari untuk saling menghakimi agar dapat terbuka oleh orang tuanya. Contoh di sini, anak butuh membuktikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut tidak selamanya harus dikekang dan masa depannya dituntut oleh orang tuanya. Ini pun bisa membuktikan bahwa kemampuan, bakat, hobi, dan lainnya itu menjadi prinsip mereka. Yang kelima, mendukung anak melakukan hal-hal positif yang mereka sukai. Contoh, di sini anak membutuhkan support atau dukungan apapun yang disukai anak, mulai dari hobi, skill, kemampuan, dan hal apapun itu yang mereka suka. Turunkan ekspektasi orang tua terhadap anak
lakukan observasi terhadap anak, perhatikan dan pahami gaya belajar anak seperti apa, semampu apa sih anak menerimanya dan bagaimana tempo belajarnya. Yang keenam, memberikan pengertian bahwa kegagalan merupakan hal yang harus dihadapi dan dijadikan pelajaran. Di sini orang tua harus selalu mendengarkan keluh kesah anak hingga mensupport, karena di posisi ini anak seringkali merasa down dan kadang merasa tidak mampu dengan kapasitas yang mereka punya. Contoh, tidak keterima di salah satu universitas perguruan tinggi biasanya membuat anak merasa gagal atas apa yang telah mereka perjuangkan sebisa mereka. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk mensupport anaknya dan memberitahu mungkin ini bukan rezeki anak tersebut, bukan di universitas yang dia inginkan, tetapi di universitas lain Allah tahu mana yang baik untuk anaknya tersebut. Mungkin anak tersebut akan merasa atau memikirkan dan merasa omongan orang tuanya ada benar juga. Bagaimana cara orang tua memberitahu anaknya untuk tetap semangat terus belajar walaupun tidak diterima di universitas tersebut. Yang kedelapan, membangun komunikasi yang baik, salah satunya dengan cara mendengarkan cerita anak. Di sini orang tua bisa menanyakan bagaimana sih keseharian anak dan kemungkinan anak akan menyukai hal tersebut. Nah, contohnya, bagaimana hari ini senang tidak bertemu dengan teman-teman sekolah. Nah, mungkin ini merupakan salah satu komunikasi yang bisa orang tua tanyakan. Mungkin pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat bermakna bagi anak tersebut. Yang kesembilan, bersikap tegas ketika anak melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Misalnya, pulang larut malam tanpa mengabari terlebih dahulu. Contoh, telepon anak tersebut karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan, tapi dengan nada atau kata yang tidak membuat anak tersinggung. Nah, yang ke-10, tidak mudah khawatir dan percaya pada kedewasaan anak supaya ia bisa berkembang dengan baik. Nah, di sini orang tua harus bisa memberikan kebebasan terhadap anak karena anak itu semakin beranjak dewasa dan membutuhkan bersosialisasi, yang dari sini bisa disimpulkan bahwa anak itu membutuhkan support dari kedua orang tua atas apa tujuan mereka, kemampuan yang mereka bisa, serta dorongan dari orang tua yang bisa membuat anak menjadi bahagia atas apa yang mereka lakukan sesuai kemampuan mereka. Karena setiap anak memiliki prinsip dan tujuan hidup bagi mereka. Orang tua hanya menggarahkan atas minat dan bakat yang mereka miliki. Mungkin tidak salah orang tua khawatir akan masa depan anaknya, tetapi bila anak terus-terusan tidak diberikan kebebasan sama sekali, anak bisa stres dan merasa tertekan atas apa yang mereka lakukan itu demi membahagiakan orang tuanya atau keinginan orang tuanya, bahkan membohongi dirinya sendiri karena takut ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu, orang tua setidaknya memberikan kebebasan terhadap anak, apalagi jika anak sudah beranjak dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.